Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Agama Islam. Video kali ini berisi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel Belajar Agama Islam. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul penerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan menyembah patung atau berhala. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Perintah menyucikan hari Sabtu. Perintah menghormati kedua orang tua. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur berisi tentang nyanyian berkaitan dengan rohani, doa, zikir, hikmah, beserta nasihat-nasihat tertentu, dan tidak ada hukum. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah akidah atau keyakinan, akhlak atau budi pekerti, ibadah, muamalah, tarikh atau sejarah. Akidah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ibadah yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Muamalah yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Tarikh yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Keutamaan Al-Quran yaitu isi kandungannya lengkap karena segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman, susunan bahasanya yang sangat indah, membaca dan mendengarnya merupakan ibadah, memuliakan akal pikiran manusia, menjadi penawar penyakit, membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu, dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman, dan memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan, yaitu sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Perbedaan kitab dan suhuf. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nabi dan Rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.